Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Hari ini kita akan men-sharingkan firman Tuhan dengan tema karya dan kuasa Roh Kudus. Dan bagaimana ketika Roh Kudus berkarya dan kuasanya, impact-nya dalam kehidupan kita. Kita lihat bagaimana hamba Tuhan, Raja Daud, ketika mulai dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam 1 Samuel 16 ayat 11-13, demikian firman Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Ini adalah momentum di mana Raja Daud yang sebelumnya hanya menjadi seorang penggembala kambing domba. Tetapi ketika Tuhan pilih, ketika Roh Kudus memenuhi dia, maka sejak saat itu Roh Kudus berkarya dalam hidupnya. Kuasa Roh Kudus nyata dalam hidupnya. Dan cara pandang Daud itu berubah. Cara bertindak dia berubah. Kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 45-47. Ketika Daud menghadapi Goliat. Daud yang seorang masih pemuda, bukan siapa-siapa. Ya. Firman Tuhan katakan gini, "Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, 'Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tentang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan berikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran.
dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Lihat cara pandang Daud. Kalau orang Israel pada saat itu melihat bahwa Goliat ini merupakan satu momok yang begitu menakutkan. Kenapa? Karena orang Israel memandang pada diri mereka, pada kekuatan mereka, sedangkan Goliat itu adalah raksasa dan tidak bisa dikalahkan. Sehingga ketika Goliat berbicara, semua orang Israel menjadi takut. Tetapi beda dengan Daud. Ketika Daud dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang membangkitkan imannya dan mengarahkan pandangannya bahwa yang ada di dalam Daud, roh yang ada pada dia, kekuatan yang ada pada dia lebih besar daripada apapun. Sebab Roh Kudus ada di dalam dia dan dia tahu bahwa Allah yang Maha Kuasa yang berperang bagi dia. Jadi cara pandang ketika dipenuhi oleh Roh Kudus bukan memandang diri, bukan memandang kekuatan kita, tetapi mengarahkan kita kepada Tuhan. Ketika pandangan kita arahkan kepada Tuhan, maka kekuatan Tuhan yang memenuhi kita. Cara pandang itu sudah berbeda. Jadi Bapak Ibu God lovers, mari supaya hidup kita dipenuhi Roh Kudus sehingga cara pandang kita berbeda, tidak lagi memandang persoalan kita yang begitu berat, tetapi memandang Allah yang besar. Katakan kepada masalahmu bahwa Allahmu lebih besar daripada masalahmu. Yang kedua adalah apabila kita dipenuhi Roh Kudus, maka yang kita rindukan adalah menyembah, memuliakan Tuhan. Dalam 2 Samuel 6 ayat 13-15 firman Tuhan katakan begini. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Jadi yang menjadi kerinduan kita, keinginan apabila kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus adalah memuliakan Tuhan. Daud mengetahui bahwa hadirat Tuhan yang direpresentasikan tabut itu dia rindukan agar ada di dalam kota Daud, di tempat dia. Jadi yang dirindukan oleh setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah agar hadirat Allah terus memenuhi kita. Dan bagaimana Daud untuk bisa memindahkan hadirat Allah, memindahkan tabut dari tempatnya semula ke tempat kota Daud, itu setiap 6 langkah Daud itu mengorbankan anak lembu gemukan. Artinya bahwa Daud menyadari untuk menghadirkan hadirat Allah perlu pengorbanan. Bahkan dia sampai menari-nari. Daud itu seorang raja. Dia tidak perlu menari. Yang menari orang yang datang menari menghibur dia karena dia raja besar. Tetapi di hadapan Tuhan dia merendahkan dirinya, dia menari di hadapan Tuhan. Dia mengorbankan dirinya. Jadi kerinduan untuk hadirat Allah ada selalu di dalam diri Daud. Biarlah begitu juga ketika kita terus dipenuhi Roh Kudus, kuasa Roh Kudus ada dalam kita, agar kita senantiasa menghadirkan Roh Kudus, menghadirkan hadirat Allah dalam kehidupan kita. Maka ketika hadirat Allah ada dalam kehidupan kita, maka kuasa Allah akan ada di dalam kita. Dan kita akan sanggup mengalahkan segala bentuk tantangan, segala bentuk halangan, segala bentuk godaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh mengerti firman Tuhan. Bahwa ketika kami dipenuhi Roh Kudus, maka kuasa Roh Kudus hidup di dalam kami. Cara pandang kami berubah terhadap setiap persoalan yang kami hadapi, karena kami yakin bahwa selalu ada jalan keluar kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami juga mengerti bahwa Roh Kudus menimbulkan dalam hati kami agar hadirat Allah senantiasa kami hadirkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus senantiasa menguasai seluruh aspek kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
God Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Sehingga kerabat, saudara, dan teman juga mendapatkan berkat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.